Ibu dan saudara-saudara sekalian. Selamat datang di ibadah kali ini di Gebi Menara. Kami dari Gebi Menara mengucapkan selamat datang pada Bapak Ibu. Shalom. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu di tempat ini juga secara online. Kita akan memulai ibadah kita kali ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang Maha Kudus, di dalam Yesus Kristus Tuhan kami kembali datang kepadamu Bapa di pagi minggu yang indah ini untuk memuji, memuliakan dan menyembah Engkau. Bapa, segala sesuatunya kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Segala keadaan yang saat ini masih terjadi di tempat kami Tuhan, baik pandemi virus corona juga Tuhan yang belum selesai saat ini. Kami percaya Bapa, Engkau yang mengontrol itu semua, Engkau yang menguasainya, dan kami percaya Engkaulah yang memelihara hidup kami. Bapa, kami berdoa bagi jemaat di sini Tuhan. Kami Bapa berkati Tuhan juga jemaat yang saat ini bersama kami beribadah melalui ibadah streaming ini Tuhan. Bapa, kami berkati oleh karena kasih setia-Mu. Juga Bapa, kami berdoa bagi negara kami Bapa, bangsa Indonesia ini Bapa, dimanapun mereka berada, dari Sabang sampai Merauke. Kiranya kasih karunia-Mu Tuhan menyertai mereka selalu, memberkati mereka dalam segala aspek kehidupan mereka. Didik mereka sesuatu Tuhan, dan Engkau yang menyertainya juga. Kami berdoa bagi pemerintah kami, Bapak Jokowi Tuhan, dan jajarannya Bapak, kiranya berkati Tuhan dan beri kemampuan dalam menyelamatkan kami, dalam berkati kami, melindungi kami terhadap segala serangan virus corona, agar dapat membawa kehidupan yang lebih baik kepada kami Tuhan. Juga Bapak, kami berdoa bagi gembala kami Bapak Niko Tuhan, yang saat ini ada di Gatot Subroto. Bapak, kiranya berkati Tuhan, juga seluruh jajaran stafnya, kiranya dapat memimpin kami dalam memuji, memuliakan dan menyembah Engkau. Juga Bapak, kami berdoa bagi pendeta kami, gembala rayon kami Bapak Niko, Bapak Andi Markus Tuhan. Bapak, kiranya berkati Tuhan dan jajarannya Bapak, kiranya Engkau yang berkati. Juga kami berdoa bagi gembala kami Bapak Arfi Tuhan dan keluarganya. Bapak, kiranya berkati Tuhan dan berikan kebijaksanaan dan memimpin kami. Terima kasih Bapak, terpuji-pujilah nama Bapak. Kami serahkan ibadah hari ini Tuhan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom Bapak Ibu di rumah, shalom. Siapa yang hari ini diberkati Tuhan boleh angkat tangannya. Angkat tangan ini kepada Tuhan saja ya, nanti Tuhan yang ngelihat. Amin. Oke, mari kita mulai satukan hati, kita mulai sembah Tuhan. Oh, mari kita mulai sembah namanya, sembah nama Yesus, hanya Engkau. Karena Tuhan layak disembah, karena Dia layak saudara, mulai angkat tanganmu, mulai angkat suaramu dan sembah Tuhan. Karena Kau yang layak, karena Kau yang layak. Oh, Engkau yang kami sembah. Mari nyanyikan. Kasih yang terindah
yakin kau hadir di sini, hai saudara. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin kau hadir di sini. Oh, ku rasakan
di sini. Angkat tanganmu saudara. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Katakan kau yakin dengan segenap hati. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Angkat tanganmu dan nyanyikan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Pemulihan terjadi. Sekali lagi kemenangan. Kemenangan terjadi di sini. Kau berikan tepuk tangan. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sekali lagi. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Mari saudara-saudara, angkat tanganmu dan sembah Dia. Kau besar Tuhan, Kau yang ku
kebaikan-Mu. Ya Tuhan, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kami balas Tuhan segala kebaikan-Mu, segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Katakan selamanya, selamanya. Oh, katakan selamanya, selamanya. Selamanya kami puji, Kau kami sembah Tuhan selamanya, selamanya. Oh, Engkau kami puji dan kami sembah Tuhan. Oh, Engkau yang kami sembah Tuhan selamanya. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur. Katakan sungguh-sungguh saudara. Dengan apa kan ku balas? Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku memenuhi Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya, selamanya. 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 Ini kami ya Tuhan. Kami merasakan begitu banyak kebaikan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Sungguh kami tidak dapat membalas karena kami terbatas ya Tuhan. Sebagai persembahan kami berserahkan hidup kami kepada Tuhan. Kami memberikan yang terbaik melalui hidup kami ya Tuhan. Karena tidak ada satupun kekayaan kami yang sanggup membayar segala kebaikan-Mu. Karena tidak ada satu benda pun, meskipun itu benda kesayangan kami, yang sanggup kami persembahkan kepadamu, yang layak untuk membalas segala kebaikan-Mu ya Tuhan. Tetapi ini kami ya Tuhan, ini hidup kami,
selagi kami bernafas, kami mau memberikan hidup kami kepadamu ya Tuhan. Sebab ini Engkau ingini dalam kehidupan kami ya Tuhan. Ini kehendak-Mu di dalam kehidupan kami ya Tuhan, yaitu hidup kami. Untuk itulah Engkau mengutus Yesus mati di kayu salib untuk kami, supaya kami dapat bersama-sama dengan Engkau di dalam kekekalan ya Tuhan. Kami datang kepadamu pagi hari ini ya Tuhan. Isi kami dengan firman-Mu, isi kami dengan kebenaran-Mu ya Tuhan. Bawa hati kami mengetahui kehendak Tuhan yang terutama di akhir zaman ini ya Tuhan. Supaya kami sungguh-sungguh menggunakan waktu yang ada, bukan untuk memenuhi keinginan kami ya Tuhan, tetapi untuk memenuhi kehendak Tuhan yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kami, yaitu menyelamatkan keluarga kami ya Tuhan. Sebab firman-Mu berkata, ketika kami percaya kepadamu, Engkau dan seisi rumah-Mu akan diselamatkan. Kami tidak mau egois untuk mengejar keselamatan kami sendiri ya Tuhan, tetapi kami mau menjalani panggilan hidup kami, menyelamatkan istri kami dan anak kami dan kerabat terdekat kami dan orang lain untuk ada di dalam kekekalan bersama-Mu ya Tuhan. Ajarai kami pada pagi hari ini supaya kami mengerti apa yang harus kami miliki di dalam hati kami, supaya kami sungguh-sungguh ya Tuhan dapat menjalani ya Tuhan hidup kami dengan efektif ya Tuhan. Kami tidak kehabisan waktu karena kami harus membenahi ini itu ya Tuhan. Tetapi biar firman-Mu pagi hari ini yang hendak hamba bagikan, yang Tuhan berikan kepada hamba, itu sungguh-sungguh melekati hati kami ya Tuhan, sehingga kami melakukannya dengan sukacita dan kehendak Tuhan terjadi, yaitu kami dan seisi keluarga kami diselamatkan. Terima kasih ya Tuhan. Pakai hamba, urapi hamba dengan kuasa Roh Kudus, salibkan hamba, taruh hamba di belakang dan Kau di depan, supaya orang melihat bukan Erik yang berkata-kata, tetapi Roh Kudus, Yesus itu sendiri berkata-kata terhadap mereka. Hamba berdoa khusus ya Tuhan, biar hadirat di tempat ini sampai kepada mereka, hati mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, hati mereka dipenuhi hadirat Tuhan, sehingga hati mereka menjadi tanah yang subur, sehingga ketika firman-Mu ditabur ya Tuhan, firman itu bertumbuh dan menghasilkan buah di dalam kehidupan mereka. Kami siap mendengar firman-Mu ya Tuhan. Berikan telinga sebagai telinga seorang murid, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom saudara. Apa kabarnya? Terima kasih musik dan singer untuk pelayanannya yang telah menemani. Apa kabar saudara? Halo? Apa kabar? Puji Tuhan. Luar biasa. Saudara, minggu-minggu ini saudara, saya merenungkan apa yang sebenarnya yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita masing-masing, di dalam khususnya di dalam keluarga kita saudara. Ya, kita tahu sebelum ketika kita memasuki tahun 2020 ya, kita memasuki visi gereja kita GBI Gatot Subroto bahwa sekarang adalah masa tuaian yang terbesar dan yang terakhir, the great harvest. Ya. Dan banyak ketika kami sharing ya, teman-teman di sini ya, banyak yang mengira bahwa pelayanan dan pekerjaan Tuhan itu akan terjadi percepatan yang luar biasa, di mana orang-orang yang belum mengenal Tuhan akan datang kepada Tuhan. Orang-orang dari kaum Kedar dan Nebayot itu akan percaya kepada Tuhan dan berbalik kepada Tuhan. Ya. Tetapi masalahnya adalah bagaimana mengenai orang-orang yang sudah mengenal Tuhan dari kecil ya. Gak usah jauh-jauh saudara, bagaimana dengan keluarga kita, kerabat kita. Ya. Mungkin itu suami saudara, istri saudara, atau bahkan anak-anak saudara. Ya. Saya merenungkan begini saudara. Ya. Bahwa ketika gereja-gereja ini kita sekarang memasuki fase di mana gereja-gereja yang ibadahnya online sekarang sudah mulai terbuka untuk pelayanan offline atau live ya. Saudara bisa datang ke gereja
ya tatap muka dengan kapasitas 50% setiap ibadahnya. Jadi ini sudah dimulai. Tetapi saudara, saya coba menangkap dan apa yang Tuhan kehendaki di masa-masa yang sekarang ini saudara. Ya. Waktu gereja tutup dan kita baru bisa melayani saudara melalui ibadah online, artinya saudara, Tuhan mau membenahi setiap keluarga-keluarga kita. Mungkin ketika kita bersama-sama pergi ke gereja bersama anak dan istri kita, ya kita menjalani itu sekian tahun, mungkin saudara ada yang usia pernikahannya 10 tahun, ya 15 tahun atau 20 tahun, atau mungkin seusia ayah saya dan ibu saya, usia mereka 60 tahun, mungkin mereka sudah bersama-sama, sudah gereja berangkat bersama-sama mungkin selama 30 tahun. Ya. Tetapi masalahnya saudara, ketika gereja ditutup dan kita harus ibadah online, ya, apakah esensi daripada 30 tahun kita bergereja itu kita bisa aplikasikan, kita membuat mesbah keluarga kita di rumah kita masing-masing. Ya. Mungkin kita bisa melihat bagaimana keluarga-keluarga Kristen, wah luar biasa banget ya, kok bisa mereka kompak ya setiap hari Minggu, mereka pergi ke ibadah, ya udah berapa tahun. Tetapi ketika gereja ini diadakan online, apakah seorang ayah yang adalah imam di keluarga itu bisa memimpin ibadah di rumahnya? Ya. Nah ini adalah tujuan Tuhan untuk menyelamatkan keluarga-keluarga Kristen saudara. Supaya firman Tuhan yang berkata yang terdahulu yang menjadi terkemudian itu tidak terjadi kepada kita. Ya. Sekarang banyak banget saudara orang-orang yang di luar Tuhan, karena keadaan seperti ini mereka mencari Tuhan. Saudara bisa kemarin saya dapat kesaksian bagaimana saudara kita ya di seberang kita itu ya pemimpin ibadahnya itu membacakan kitab suci dan mereka berbaik dan jumlahnya itu sangat banyak. Ya. Ketika saya baca itu saudara dan saya menyaksikan kesaksian itu, saya merenung gitu. Apa iya akhirnya kita hamba-hamba Tuhan atau bahkan kita keluarga-keluarga Kristen yang sudah berjalan sekian puluh tahun itu akhirnya kita menjadi terkemudian. Maka itu saudara, saya merenungkan ya apa yang paling penting di dalam keluarga Kristen supaya kita diselamatkan saudara. Ya. Saya simpel begini waktu itu. Saya mikirin gimana selama 40 hari itu apa sih yang Nuh lakukan dalam bahtera itu. Saudara, 40 hari. Mereka bersama-sama, di situ ada anak, ya, ada mantu, bareng-bareng yang kita tahu, ya, terkadang kita nggak cocok. Sehari, 2 hari, kadang-kadang gerah, gitu ya. Nah, saya akan buka saudara dari Ibrani 11 ayat ke-7, ya, firman Tuhan katakan demikian. Ya, Ibrani 11 ayat yang ke-7 ya. Kemarin gembala kita telah berkhotbah tentang iman ya. Karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, ya ini iman, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Ya. Dengan taat ya ia mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Ya. Saya kurang tahu juga bagaimana kehidupan keluarga Nuh. Ya, pada waktu zamannya ya yang diceritakan oleh Alkitab adalah bagaimana kehidupan Nuh, ya keintiman, ya ketaatan Nuh terhadap Allah, tetapi keluarganya tidak diceritakan secara detail. Ya, tetapi bagaimana Allah menganugerahkan dan mengaruniakan kepada Nuh supaya ia dan keluarganya diselamatkan.
Ya, saya melihat di sini bahwa keluarga itu sangat penting untuk memperoleh keselamatan. Mungkin salah satu dari kita, mungkin ayah kita, mungkin ibu kita, ya, atau bahkan anak kita, mungkin salah satu dari mereka adalah orang yang taat kepada Tuhan. Tetapi yang Tuhan mau adalah kita semuanya terangkat. Ya, kita semuanya ada bersama-sama di dalam kekekalan. Ya, di Kisah Rasul 16 juga ayat 31 dikatakan, jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Ya, ini cerita bagaimana Paulus dan Silas waktu itu ada di dalam penjara. Ya, ketika mereka berdoa, penjara itu mulai bergoyang, ya, runtuh, ya, kemudian kepala rumah ibadah itu mau bunuh diri, ya, karena disangkain semuanya udah pada kabur, ya, dia tidak bisa menjalankan tugasnya. Tetapi ketika Paulus menegur mereka, ya, dan dia berkata, apa yang harus kami lakukan, kata kepala penjara itu, ya, lalu Paulus bilang gini, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, ya, engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Saudara, saya coba merenungkan dan membawa saudara, kenapa begitu penting kita memiliki karakter Kristus di dalam kehidupan kita. Ya. Visi dan misi gereja kita, GBI Menara MM 2100, adalah memperkenalkan dan mengaplikasikan Kristus di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu, ini berbicara mengenai karakter Kristus. Bukan berbicara mengenai karunia. Mungkin itu karunia kesembuhan, mungkin itu karunia doa pelepasan, dan karunia-karunia yang lain. Ya, karena kita tahu, ya, di Alkitab juga ditulis bagaimana orang-orang yang berkarunia, yang luar biasa dipakai Tuhan dengan karunianya masing-masing. Tuhan bilang, enyahlah kau, aku tidak mengenal engkau. Apa karunia yang Bapak Ibu miliki sekarang? Pak, saya nggak punya karunia apa-apa, Pak. Saya orang biasa. Pertanyaannya, apakah Bapak Ibu bisa membawa keluarga Bapak diselamatkan? Bisa. Bapak boleh cek, apa karunia Nuh waktu itu di zamannya? Nggak ada. Hidup Nuh nggak spektakuler. Nggak seperti Petrus mungkin, bayangannya bisa menyembuhkan orang. Mujizat apa yang dilakukan Nuh? Apa nubuatan Nuh? Sehebat apa Nuh berperang? Gak ada, saudara. Masing-masing kita memiliki sesuatu yang Tuhan berikan secara khusus. Dan enggak semua melulu orang yang memiliki karunia adalah orang yang luar biasa dan hebat. Saudara dan saya adalah orang-orang yang hebat. Intinya satu, miliki keintiman dan karakter Kristus. Bapak Ibu, kalau Nuh gak punya karakter Kristus itu di Bahtera pasti ribut terus. Gak cocok, mertuanya beginilah, anaknya beginilah, gosok gigi lah, pakai punya saya, sabun saya dipakai. Pasti ribut. Ya, 40 hari loh, menantu sama mertua gabung. Bayangin, mau keluar gak bisa, di lockdown, satu atap. Coba. Kalau zaman sekarang, waduh repot banget. Ya. Miliki karakter Kristus, Bapak Ibu. Ya. Karunia akan lenyap, nubuatan akan lenyap. Tetapi karakter Kristus itu yang membawa kita untuk masuk ke dalam kekekalan bersama-sama dengan Tuhan. Karakter itu yang akan membawa kita untuk dapat membawa orang lain hidup di dalam, masuk ke dalam rencana Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ya, luar biasa visi dan misi dari gereja kita. Kita menjadi gereja yang menuai di akhir zaman dengan jalan memperkenalkan Kristus dan mengaplikasikan kehidupan Kristus di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu, kalau soal mau keren, mau baik sama orang lain mah gampang. Ya. Tetapi coba kita tanya sama anak istri, Bapak gimana sih kalau di rumah? Ya. Mungkin di kantor kelihatannya, waduh baik banget. Gak pernah marah, Bapak sopan ya.
Terus lagi ngumpul mungkin ngomong sama istrinya, "Bu, beruntung ya Bu ya punya suami ya kayak Bapak ya." Kata suaminya dalam hati, kata istrinya mungkin dalam hati, nggak tahu aja lo di rumah kayak gimana." Ya. Mungkin sama orang bisa baik. Tetapi bagaimana dengan kehidupan sehari-hari di rumah saudara? Hubungan saudara dengan istri saudara, hubungan saudara dengan anak saudara. Ya, beberapa hari yang lalu, 2 hari yang lalu atau kemarin saya lupa, saya ditegur sama istri saya karena saya agak kasar dengan anak saya. Sebenarnya nggak agak kasar, tapi karena anak saya wanita, ya, yang cewek, ya Benaya, istri saya bilang gini, "Pi, kalau sama anak cewek jangan begitu, ya, jangan ngomongnya jangan agak keras." Oh iya ya, saya bilang gitu, benar juga ya. Ya saya sih agak membela sedikit ya, iya aku kan nggak bisa, kalau salah salah, jujur jujur, ya kalau ditanya A ya jawab aja A, jangan ditanya udah masak apa belum, jawabannya tadi saya nyuci, ya kalau ditanya udah masak apa belum, belum, selesai kita cari makanan, jadi cepet gitu ya ketemu solusinya, jangan menjawab pertanyaan dengan memberikan pertanyaan lagi, itu kadang-kadang kelemahan saya, ya saya merenung juga, oh iya ya saya belum mencerminkan Kristus mungkin ya. Nah, jadi ketika kita mau berubah, ketika kita mau keluarga kita diselamatkan, coba kita harus saling tanya sama istri kita, "Mi, gimana sih kehidupan saya? Sudah seperti Kristus belum?" Sebaliknya ditanya istrinya, istrinya nanya papinya, "Pi, aku gimana Pi? Apa yang kurang?" Supaya kita bisa sama-sama diselamatkan keluarga kita. Amin saudara. Ya, jangan kita maunya kita sendiri ya, atau kita merasa benar, wah itu lebih bahaya lagi. Miliki karakter Kristus. Saudara, saya akan membacakan surat yang sangat-sangat memberkati saya saudara, mengenai karakter dan kehidupan Kristus. Saya waktu pertama kali mungkin tahun 2010 atau 2011 saya baru membaca surat ini, saya sangat terkagum-kagum dan akhirnya karena kekaguman saya, karena saya ngefans, ya akhirnya kehidupan saya juga ke arah situ. Saudara, kalau kita ngefans sama K-pop, ya kita jadikan K-pop itu suatu role model, pasti kehidupan kita nanti akan mirip-mirip. Nah, saudara, saya akan bacakan satu surat. Ya, surat ini membuat kehidupan saya berubah. Dan saya semakin mengenal bagaimana hidup Yesus. Ya, jadi ini ketika saya bacakan, ya, saya minta saudara supaya membayangkan apa yang saya bacakan. Indah banget ya. Saya akan bacakan bagaimana isi dari surat Pontius Pilatus kepada Kaisar Tiberius. Saudara, ya, saya akan bacakan, saya ulang ya, surat Pontius Pilatus kepada Kaisar Tiberius. Kita tahu ya, Pontius Pilatus ini adalah orang yang membuat keputusan terakhir ya sebelum Yesus disalibkan. Ya, saya akan bacakan saudara sambil mengimajinasikan apa yang saya bacakan ya. Surat Pontius Pilatus kepada Kaisar Tiberius. Ternyata selama masa pemerintahannya sebagai gubernur Yudea, Pontius Pilatus pernah menulis sebuah surat kepada Kaisar Tiberius di Roma, melaporkan mengenai aktivitas dari pelayanan Yesus. Ya, surat ini ditulis pada tahun 32 ya. Berikut adalah isi suratnya. Kepada yang mulia Kaisar Tiberius. Seorang anak muda telah muncul di Galilea dan atas nama Elohim yang mengutusnya. Ia telah berkhotbah dalam sebuah hukum yang baru. Ya, ini adalah hukum kasih dengan perilaku yang rendah hati. Karakter Kristus rendah hati. Pada mulanya saya mengira tujuannya adalah untuk menimbulkan gerakan revolusi rakyat untuk melawan pemerintahan Roma. Dugaan saya keliru. Yesus orang Nazaret itu ternyata bergaul lebih akrab dengan orang Romawi daripada orang Yahudi. Suatu hari saya memperhatikan ya, dalam perjalanannya Pontius Pilatus bertemu dengan Yesus ya.
Pada suatu hari saya memperhatikan ada seorang anak muda di antara sekelompok orang sedang bersandar pada sebatang pohon dan berbicara dengan tenang kepada kumpulan orang banyak yang mengelilinginya. Orang-orang mengatakan kepada saya bahwa itulah Yesus. Terdapat perbedaan yang jelas antara dia dan orang-orang yang mengelilinginya. Ingat saudara, garis bawahi, terdapat perbedaan yang jelas. Ya. Dari rambut dan janggutnya yang pirang, ia kelihatan seperti Tuhan. Lihat saudara, seorang Pontius Pilatus mengalami perjumpaan secara pribadi. Ya. Dari rambut dan janggutnya yang pirang, ia kelihatan seperti Tuhan. Dalam kurung Lord. Ia berumur sekitar 30 tahun. Dan saya belum pernah melihat orang dengan wajah sedemikian simpatik dan menyenangkan seperti dia. Apa yang membuat ia kelihatan begitu berbeda dengan orang-orang yang sedang mendengarkannya adalah pada wajahnya yang ceria. Karena saya tidak ingin mengganggunya, saya meneruskan perjalanan saya. Tetapi saya menyuruh sekretaris saya untuk bergabung dengan mereka dan turut mendengarkan pengerjaannya. Kemudian sekretaris saya melaporkan bahwa belum pernah ia membaca karya-karya ahli filsafat manapun yang dapat disejajarkan dengan orang itu. Luar biasa banget Yesus. Dan bahwa orang itu, ya dalam kurung Yesus, sama sekali tidak membawa orang ke jalan yang sesat dan tidak pula menjadi penghasut. Oleh karena itulah kami memutuskan untuk membiarkannya. Ia bebas untuk melakukan kegiatannya, berbicara dan mengumpulkan orang. Kebebasan tidak terbatas ini menggusarkan orang-orang Yahudi dan menimbulkan kemarahan mereka. Ia tidak menyusahkan orang miskin, tetapi merangsang kemarahan orang-orang kaya dan para tokoh masyarakat. Kemudian saya menulis surat kepada Yesus. Pontius Pilatus kirim surat ke Yesus, meminta ia untuk diwawancari dalam suatu pertemuan. Bapak Ibu, Pontius Pilatus yang waktu itu gubernur, ya, kirim surat audiensi kepada Yesus. Betapa dia menghormati Yesus. Karena apa? Perjumpaannya itu. Bagaimana ketika kita datang kepada Yesus, apakah kita masih menghormati Yesus seperti Pontius Pilatus? Saudara bisa jawab sendiri, ya. Nah, pada waktu kemudian ketika ia menulis surat kepada Yesus meminta untuk wawancari dalam suatu pertemuan, Yesus datang. Pada saat orang Nazaret itu tiba, saya sedang melakukan jalan pagi, Pontius Pilatus. Dan ketika saya memperhatikannya, saya begitu tertegun. Kedua kaki saya serasa dibelenggu oleh rantai besi yang terikat pada lantai batu pualam. Seluruh tubuh saya gemetar bagaikan seorang yang bersalah berat. Namun ia tenang saja. Tanpa beranjak, saya begitu terpukau dengan orang yang luar biasa ini beberapa saat. Tidak ada yang tidak menyenangkan pada penampilan dan perilakunya. Selama kehadirannya saya menaruh hormat dan respek yang mendalam terhadap dirinya. Saya katakan kepadanya bahwa pada diri dan kepribadiannya terdapat sesuatu yang memancarkan dan menunjukkan kesederhanaan memukau, yang menempatkan ia di atas para ahli filsafat dan cendekiawan masa ini. Ia meninggalkan kesan yang mendalam pada kami semua karena sikapnya yang simpatik, sederhana, rendah hati, dan penuh kasih. Saya telah meluangkan banyak waktu untuk mengamati aktivitas pelayanan menyangkut Yesus dari Nazaret ini. Laporannya saudara, pendapat saya adalah, ini laporan Pontius Pilatus, kesimpulannya kepada Kaisar Tiberius. Seorang yang mampu mengubah air menjadi anggur, menyembuhkan orang sakit, menghidupkan orang mati, dan menenangkan ombak laut. Tidak bersalah sebagai pelaku perbuatan kriminal, sebagaimana dituduhkan oleh orang banyak. Kami harus mengakui bahwa sesungguhnya ia adalah putra Elohim. Pelayan Anda yang setia, Pontius Pilatus. Saya gemetar saudara baca surat ini saudara. Surat di atas tersimpan di perpustakaan Kepausan di Vatikan dan salinannya mungkin dapat diperoleh di perpustakaan Kongres Amerika. Dari surat di atas saudara, tahulah kita mengapa Pontius Pilatus tidak berani
menjatuhkan vonis hukuman mati atas Yesus sesuai Matius 27 ayat yang ke-24. Saudara, ini adalah karakter Kristus, kehidupan Kristus yang harus kita contoh, saudara. Saya percaya ketika saudara membaca dan mengetahui bagaimana kepribadian Yesus, karakter saudara akan diubahkan. Kita harus makin serupa dengan Kristus supaya kita dan seisi keluarga kita diselamatkan. Ini adalah tujuan kita. Saudara, saya yakin dan percaya pandemi ini akan segera berakhir. Tetapi jangan biarkan di masa-masa pandemi yang akan berakhir ini, saudara tidak sempat untuk menyelamatkan hidup keluarga saudara. Saat-saat ini saudara, perkenalkan Kristus. Berubahlah di dalam pembaharuan akal budimu. Condongkan hatimu supaya karakter saudara semakin serupa dengan Kristus. Amin saudara. Amin saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Kami menyadari bahwa panggilan hidup kami adalah Tuhan mau memakai kami untuk menyelamatkan keluarga kami. Biarlah melalui kehidupan kami, keluarga kami diselamatkan ya Tuhan. Kami tidak saling membenci, kami tidak saling sikut menyikut, tetapi kami saling mengasihi. Kami saling bergandengan tangan, kami saling membangun satu dengan yang lain. Kami bergandengan tangan untuk masuk ke dalam rencana Tuhan yang kekal di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Inilah ya Tuhan kehidupan kami ya Tuhan. Tuhan mau supaya kami menjadi lilin yang kecil yang bersinar di tengah kegelapan, yang menyinari sekitar kami ya Tuhan. Bukan kami menjadi lampu mercusuar yang begitu besar, yang menyinari kejauhan, tetapi tidak menyinari sekitarnya. Mungkin di bawahnya itu ada ular, mungkin di bawahnya mungkin ada binatang buas, tetapi tidak mengetahuinya. Karena dia menyoroti orang lain, menyoroti hal-hal yang tidak perlu. Tetapi saudara, hari ini jadilah lilin kecil itu, lilin kecil di tengah kegelapan. Karena sekecil apapun terang itu saudara, terang itu mampu mengalahkan kegelapan. Untuk itulah saudara dan saya dipanggil. Gak usah jauh-jauh saudara. Kehidupan keluarga kita dulu, kita jadi terang. Berubahlah di dalam karakter Kristus. Amin saudara. Mari kita tinggikan Tuhan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan.
saudara, mari angkat tanganmu untuk menerima berkat daripada Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus tetap menyertai saudara semua mulai saat ini sampai Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan yang permai dan sampai selama-lamanya. Amin. Happy Sunday and God bless you. Sedikit pengumuman, setiap hari Selasa kita ada bedah teologi bersama dengan Dr. Sihombing. Jadi jangan lupa hari Selasa ini jam 7 teologi bisa diakses melalui YouTube channel GB Menara. Dan juga buat saudara-saudara yang saat ini untuk rindu melayani, kami GB Menara mengundang Bapak Ibu semua untuk membantu kami untuk melayani di ibadah online setiap hari Minggu ini. Bagi barang siapa yang rindu untuk melayani bisa tinggalkan pesan di YouTube ataupun bisa akses ke website kita dan cari nomor telepon saya di sana, saya tulis, tolong di WA. Sekali lagi terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Lord, you are more precious than silver. Lord, you are more lasting than gold. Lord, you are more beautiful than diamond, and all my desire is to be like you. Lord, you are. Lord, you are more precious than silver. Lord, you are more lasting than gold, more lasting than gold. Lord, you are more beautiful than diamond, more beautiful than diamond, and all my desire is to be like you. Sekali lagi ya, kita belajar lagi nih. Lord, you are more precious than silver, more precious than silver. Lord, you are more lasting than gold, more lasting than gold. Lord, you are more beautiful than diamond, and all my desire is to be like you. Terima kasih saudara. Sampai ketemu hari Selasa. Tuhan Yesus memberkati.